Salah satu film horor bertema rumah hantu, namun rumah tersebut berada di bawah air. The Deep House 2021, produksi Prancis, garapan Julian Maury dan Alexandre Bastillo. Mengisahkan pasangan tengah merintis YouTube, konten mereka menampilkan rumah angker dari satu negara ke negara lain. Suatu ketika mereka menjajaki lokasi baru di Prancis yang sama sekali tidak mereka duga, yakni sebuah rumah tua yang terletak di dasar danau. Mereka tidak menyadari ada kekuatan gelap menunggu di dalam sana. Sosok makhluk apakah? Langsung aja masuk ke pembahasannya. Film dibuka dengan seorang pria bernama Ben. Selain menjadi YouTuber, ia juga cinta sejarah. Dalam perjalanannya sayang sekali kalau tidak diabadikan. Akhirnya ia putuskan menjadi konten kreator bertema horor. Kemudian pacarnya bernama Tina datang lalu melanjutkan perjalanan. Ketika sudah sampai, Tina malah ngompol dulu. Gedung tua berhantu, mereka mencoba mengeksplor. Setelah masuk sama seperti gedung tua yang lainnya terbengkalai. Tidak ada hal menarik di situ. Mungkin mereka datangnya siang-siang. Dikarenakan eksplor gedung tua cuma dapat viewer dikit, mereka putuskan pergi ke suatu tempat cukup menantang, sebuah tempat yang rahasia. Akan tetapi setelah sampai tidak seperti dalam bayangannya. Tempat tersebut ramai pengunjung. Ketika Ben membeli minuman, ia berkenalan dengan seorang pria bernama Pierre. Pierre pun menawarkan mencoba Ben ke danau terisolasi berada jauh dalam hutan tempat rahasia. Awalnya Tina tidak mau, tapi si Ayang, kamu akan baik-baik aja ya. Kemudian mereka menuju danau tersebut diantar Pierre. Saat perjalanan tidak ada keanehan sedikit pun, apalagi mereka telah berkenalan dengan orang asing serta mempercayainya. Akhirnya mereka tiba di danau tersebut. Tidak buang waktu, Ben dan Tina mempersiapkan peralatannya. Pierre cuma duduk lalu berkata, kematian yang terbentang selamanya. Sebelum penyelaman, Ben pun berjanji kita masuk hanya sebentar saja, lalu kembali ke New York mengedit rekaman. Setelah mencapai 1 juta penonton pertama, kita melanjutkan pernikahan. Mendengar hal itu Tina seneng dong. Tapi ada pesan dari Pierre, ketika kalian menemukan tangga, ikutilah tangga itu. Kemudian pasangan YouTuber itu mulai penyelaman. Ia juga mengecek alat komunikasi berjalan dengan baik dan pengeksploran pun dimulai. Belum jauh penyelaman, kaki kata Tina nyangkut. Sebagai kekasih yang baik, Ben pun menolongnya. Melihat ada mobil di dasar danau, Tina menyimpulkan mungkin di sini dulu ada kehidupan sebelum bencana melanda. Saat banyaknya ikan, pasangan itu menemukan tangga. Kemudian ia mengikuti apa kata Pierre. Alhasil sampai ke gerbang yang sudah banyak tumbuhan air. Ketika mendekati, ada sebuah semacam jimat tercentel. Ada juga papan larangan. Akan tetapi dikarenakan butuh konten trending, pasangan itu tetap masuk aja. Bodoh amat, yang penting trending mah. Setelah sampai di halaman, tidak ada satupun ikan. Ben mikir mungkin papan larangan itu bertujuan untuk ikan saja. Aneh kan? Ben marah melihat depan rumah terlihat kecil. Ia pun menyalahkan Pierre telah membohonginya. Ketika sudah menemukan pintu utama, pintu tersebut terkunci. Lalu mereka putuskan untuk berpencar. Dan benar sekali, rumah megah pun benar ada. Di tengah bingung mencari pintu masuk, akhirnya ia menemukan pintu jendela di lantai atas. Setelah dibuka, walau terkagetkan, ia menemukan jalan masuk. Untuk mengecek aman atau tidak, Ben menggunakan drone mengetahui kondisi dalam.
Dirasa aman, mereka mencoba masuk lewat jalur loteng. Saat terheran dengan kondisi barang perabotan, Ben mengecek oksigen yang tersisa 84%. Merasa masih banyak, mereka melanjutkan pengeksploran. Lalu ia melanjutkan ke ruang lain. Akan tetapi, air semakin keruh. Untuk melancarkan konten, Ben memakai drone lagi. Setelah drone meluncur, Tina mendengar suara aneh, tapi Ben tidak mendengarnya. Ben mencoba menenangkan Tina. Mungkin frekuensi alat pendengar kita. Kalau Tina ketakutan, gagal konten dong. Lalu melanjutkan ruangan selanjutnya. Terlihat benda-benda di situ semacam diawetkan. Padahal sudah 50 tahun berlalu, tapi tampak baru. Dan kenapa tempat ini banyak boneka, apalagi boneka yang ini? Tampak simbol pemujaan. Juga banyak foto-foto anak kecil. Belum lama explore, Ben dikejutkan. Tapi setelah dibuka yang jelas tidak ada. Setelah kejadian itu membuat Tina semakin takut. Ditambah drone error lalu mati. Setelah hidup, mereka lanjut eksplor ruang bawah tanah dan menemukan pintu tercakar-cakar. Tiba-tiba mereka lantas ngecek. Seperti biasa, drone bekerja duluan. Akan tetapi drone menemukan pergerakan. Lalu mereka memberanikan diri untuk melihat. Tertuju pada piano. Setelah dicek, kayaknya tidak mungkin. Piano ini sudah tidak berfungsi. Di sisi lain, banyak tempelan anak kecil yang hilang. Sialnya, drone selalu error. Tapi mereka tetap melanjutkan ke ruangan lain. Tina menyuruh berhenti, ini ruangan terakhir kita eksplor. Ben mengiyakan saja sambil penasaran dengan ruangan lainnya. Apalagi ruangan tersebut airnya sangat keruh. Tempat cukup mengerikan, ditambah alat film berjejer. Rumah Pak Sutradara kah? Betapa kagetnya saat melihat jasad tergantung. Mereka pun terheran kondisi jasad masih utuh meski sudah terendam air lama. Ben pun mengira mereka dirantai hidup-hidup sebelum tempat ini banjir. Lalu Ben menemukan di bawah jasad itu ada simbol pemujaan setan. Di tengah keheranannya dengan jasad itu, mereka dikagetkan pintu kebuka sendiri. Seketika Ben bergegas mengecek. Ia pun dikagetkan lagi dengan banyaknya potongan tubuh manusia. Ngerasa tempat ini cukup mengerikan, ia putuskan keluar. Tanpa ia sadari, pintu sudah tertutup tembok. Seketika Tina tampak shock, merasa terjebak di ruangan tersebut. Di situasi kepanikan, sang pacar mencoba menenangkan. Apalagi mereka harus mengirit oksigen. Tapi kepanikan Tina ditambah ketika melihat hantu ABG. Ben pun menenangkan lagi sambil mencari jalan, dan ketika ingin mendobrak kaca jendela, sungguh luar biasa. Kaca tak sedikit pun tergores. Tidak diduga setelah percobaan kesekian kalinya, ia dikagetkan lagi dengan ikan aneh. Dikira petunjuk jalan, mereka mengikuti ikan itu. Akan tetapi ikan malah kembali masuk ke ruang bawah tanah. Akhirnya mereka kembali ke jasad gantung. Tina mencoba mencari jalan di tengah mayat gantung tersebut. Tapi di tengah kepanikan, Tina ngerasa mayat itu hilang secara tiba-tiba. Sengsaranya lagi, Ben malah menghilang, tidak menjawab panggilan Tina. Kemudian Tina malah belibet dengan gantungan jenazah itu. Saking paniknya ia malah tertancap pupune. Akhirnya Ben datang menyelamatkan. Dan kengerian terjadi ketika jenazah kembali tergantung. Setelah kejadian barusan, Ben membuat ulah lagi, malah membuka topeng jenazah. Yang terjadi, sungguh keanehan, tiba-tiba mayat hidup. Di tengah kengerian, mereka mencoba kabur dari kejaran hantu air itu. Untung saja ia bisa lolos. Setelah kejadian barusan, Ben menemukan jalan keluar lewat cerobong asap. Sungguh sial, belum sampai atas cerobong tersebut malah runtuh secara tiba-tiba. Sialnya lagi, mereka malah berpencar di ruangan berbeda. Di saat kepanikan, Tina mengambil sebilah pisau sambil memanggil-manggil Ben. Ruangan lain, Ben juga mencari Tina sambil memanggil-manggil.
Kemudian ia memasuki sebuah ruangan dan menemukan sebuah foto keluarga Monte. Sialnya dalam foto tersebut ada Pierre mengetahui anak dari keluarga Monte, berarti mereka berdua akan ditumbalkan. Seketika pintu terbuka, hantu air pun datang. Merasa ada kesempatan, Ben lekas kabur. Sialnya lagi, hantu tersebut kembali berhasil menangkapnya. Sin kembali ke Tina, ia juga dikagetkan hantu pria. Tengah ketakutan, ia memasuki sebuah ruangan. Akhirnya Tina menemukan Ben lagi. Kemudian ia mengecek oksigen yang tinggal sedikit. Tanpa rasa curiga, Tina mengikuti Ben ke ruangan bawah tanah. Setelah sampai, Ben menunjukkan ruangan rahasia. Saat di dalam, Ben memperlihatkan sebuah video keluarga Monte 50 tahun lalu. Video tersebut mengisahkan keluarga Monte selalu menculik anak-anak untuk dikorbankan persembahan iblis. Pada akhirnya masyarakat sekitar marah terhadap kelakuan keluarga Monte. Alhasil keluarga tersebut tewas di tangan warga setempat. Tapi Pierre yang masih ABG bisa lolos dan hidup sampai saat ini. Tanpa diduga, mayat ABG itu datang membuat Tina menjerit-jerit. Di sisi lain, Ben sudah terpengaruh mengajak Tina mati di sini saja agar mayatnya bisa abadi bersama keluarga Monte. Membuat Tina menjadi ketakutan, ditambah oksigen tersisa 2%. Akhirnya Tina ditangkap Ben. Untung saja Tina bisa melumpuhkan Ben. Di tengah penusukannya, Ben tersadar dari gangguan iblis keluarga Monte. Tiba-tiba hantu remaja muncul, alhasil Ben menjadi bagian keluarga tersebut. Kemudian hantu keluarga itu mulai membunuh Tina. Untung saja Tina bisa meloloskan diri. Akan tetapi dalam pelolosannya Tina tanpa oksigen. Ia pun berjuang hidup sampai ke daratan. Sayang sekali perjuangan Tina sia-sia. Ia pun kehabisan napas. Sudah ditebak, Tina menjadi hantu danau dan film pun berakhir. Gimana? Film berakhiran ini cukup ngap bagi saya. Musibah terjadi ketika dua YouTuber memaksa masuk rumah keluarga Monte. Akhirnya para penghuni di dalam mulai meneror mereka berdua. Saat Ben sudah menjadi pengikut keluarga tersebut, Tina mencoba keluar. Tapi belum sampai daratan ia sudah kehabisan napas. Udah gitu aja pembahasan The Dev House 2021. Mohon maaf bila ada kata atau editan yang memaksakan. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.